Real Madrid kembali melahirkan Trisula Maut yang digadang-gadang bakal meneruskan keganasan trio BBC. Performa Vinicius Junior, Rodrigo, dan juga Jude Bellingham terlalu perkasa untuk dibendung pada musim ini. Padahal trio tersebut sempat diremehkan dengan cederanya Vinicius Junior dan mandulnya Rodrigo. Lahirnya Trisula Maut ini membuktikan kualitas Carlo Ancelotti dalam memoles bakat pemain muda potensial. Cetak Gol coba merangkum ganasnya trio Real Madrid sebagai berikut. Bermain efektif walau selalu kalah penguasaan bola. Sejak ditangani oleh Carlo Ancelotti, Real Madrid nggak pernah punya pola permainan yang pakem. Los Blancos selalu bermain buruk dan kalah penguasaan bola saat bertemu dengan tim yang menyerang. Ancelotti mengakui Real Madrid memang kerap bermain di bawah standar. Salah satu contohnya pada pertandingan semifinal Liga Champions menghadapi Manchester City di musim lalu. Di laga itu, Los Blancos nyaris nggak berkutik dan kalah segalanya atas The Citizen. Akan tetapi, Don Carleto punya cara jitu untuk mengatasi klub dengan penguasaan bola yang kuat. Dirinya memerintahkan anak asuhnya untuk membiarkan lawan mengontrol permainan. Hasilnya, Real Madrid selalu punya presentase penguasaan bola yang cukup rendah. Di laga kontra Barcelona pada Piala Super Spanyol, Los Blancos bahkan hanya mencatatkan presentasi penguasaan bola sebesar 43% saja. Dengan gaya main lebih menunggu, Los Blancos mampu bermain secara efektif. Terbukti El Real hanya mampu melepaskan 18 tembakan. Dari 18 tembakan tersebut, 9 diantaranya berhasil mengarah ke gawang dan 4 tembakan lainnya berbuah gol. Berbeda jauh dengan Barcelona yang justru hanya bisa membuat 7 tembakan tepat sasaran. Meski menguasai laga, Blaugrana justru kebingungan membongkar lini pertahanan El Real. Terbukti klub asal Katalan ini hanya mencatatkan 1 peluang emas dalam 90 menit, berbanding telak dari Real Madrid yang menorehkan 5 peluang emas. Pilar inti El Real juga unjuk gigi dengan menampilkan penyelesaian akhir yang jempolan. Strategi membiarkan lawan menguasai bola ini sering diandalkan oleh Los Blancos di laga-laga besar. Dengan bermain sabar, El Real justru mampu melukai lawan dengan serangan balik cepat. Lahirnya trio mematikan baru Real Madrid. Arahan Ancelotti bermain menunggu didasari dari komposisi skuad Los Blancos. Mayoritas dari para pemain El Real nggak punya kemampuan untuk mempertahankan bola yang cukup baik. Ancelotti justru memanfaatkan kecepatan dan kemampuan individual masing-masing pemain. Selain itu, Real Madrid juga punya ketimpangan skuad dan kekurangan striker yang berkualitas. Jose Lu yang menjadi satu-satunya striker nggak mampu menjawab ekspektasi yang diberikan. Nggak heran Ancelotti terpaksa harus mengubah posisi Vinicius Junior dan Rodrigo. Keduanya diinstruksikan untuk bermain sebagai ujung tombak tim. Nggak hanya itu, Jude Bellingham juga didesak untuk bisa menjalankan peran sebagai second striker maupun winger. Nggak disangka-sangka ketiganya mampu melahirkan trio baru yang mematikan. Kombinasi Trisula Bellingham, Vinicius, dan Rodrigo bisa lahir karena formasi anyar Ancelotti. Don Carlo mulai beralih dari formasi 4-3-3 ke formasi 4-4-2 di musim ini. Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Rodrigo kerap diinstruksikan untuk bermain bersama di lini depan. Don Carleto menugaskan ketiganya sebagai motor serangan El Real. Hasilnya, Bellingham digeser lebih maju agar bisa melakukan kombinasi apik dengan Vinicius dan Rodrigo. Performa apik Trisula Los Blancos ini sudah terlihat sejak melawan Napoli di Liga Champions kemarin. Bellingham dan Vinicius berhasil mencetak masing-masing 1 gol. Sementara Rodrigo banyak membuka ruang agar kedua rekannya bisa mendapatkan banyak celah. Don Carleto bahkan gak sungkan-sungkan langsung menyanjung tinggi ketiga pemain ini. Dia bilang kalau kombinasi Bellingham, Vinicius, dan Rodrigo begitu merepotkan lawan. Menurut Ancelotti, ketiga pemain ini tampil moncer karena saling memahami satu sama lain. Dengan formasi 4-4-2, skuad Los Blancos bisa memaksimalkan peran ketiga pemain ini. Bellingham bisa bergerak lebih bebas dengan bantuan Vinicius dan Rodrigo. Kreativitas kedua pemain asal Brazil ini membuat pertahanan lawan sering kehilangan fokus. Alhasil muncul celah lebar di area lawan yang bisa diserang oleh Bellingham. Kini trio tersebut berpeluang akan meneruskan Trisula Maut sejak era trio BBC. Vinicius Junior. Vinicius Junior menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di Real Madrid. Beberapa kontribusi pentingnya berhasil membawa skuad Los Blancos meraih gelar bergengsi. Sejak meraih gelar juara Liga Champions, Ancelotti mulai mengagumi sosok Vinicius.
Mantan pemain Flamengo itu dinilai bisa menjadi salah satu tumpuan di lini serang. Omongan Ancelotti dijadikan motivasi oleh Vinicius dengan penampilan yang konsisten. Terbukti di musim ini dia masih bermain bagus walaupun posisinya sedikit diubah. Selain itu, Vinicius juga mengalami beberapa masalah yang mengganggu performanya. Winger timnas Brazil ini sudah melewatkan 11 laga akibat cedera paha yang dideritanya. Belum lagi masalah rasisme yang selalu menghantui Vinicius di setiap pertandingan La Liga. Legenda Barcelona yakni Carles Puyol menyebut kalau Vinicius adalah pemain yang mudah terprovokasi. Puyol pun menyarankan sang pemain untuk bisa mengubah sikapnya. Nasihat dari legenda timnas Spanyol ini nyatanya bisa membuat Vinicius bangkit. Dirinya menjadi bintang kemenangan Real Madrid di partai final Piala Super Spanyol dini hari tadi. Vinicius mampu melesakkan hat-trick ke gawang Barcelona dan menang dengan skor 4-1. Kegembiraan langsung terpancar di wajah Vinicius Junior. Saat ini dirinya hanya fokus mengembangkan karir dan menghiraukan orang-orang yang acap kali meremehkannya. Rodrigo. Peran penting Rodrigo juga nggak bisa dianggap remeh. Rekan senegara Vinicius Junior ini merupakan aset penting Real Madrid untuk bisa meraih kejayaan. Kontribusi nyata Rodrigo juga mulai terlihat di musim 2022-2023 lalu. Di musim tersebut dirinya mampu melesakkan 19 gol dan 11 assist dari 57 laga yang dimainkan. Bahkan peran krusialnya sangat terasa di sejumlah pertandingan penentu. Salah satunya di pertandingan final Copa del Rey menghadapi Osasuna. Rodrigo mampu memboyong 2 gol kemenangan untuk skuad Los Blancos. Gol itu sangat spesial mengingat Real Madrid sudah lama nggak meraih trofi Copa del Rey selama 8 tahun. Penampilan apiknya ini langsung mendapatkan pujian dari rekan setimnya yakni Antonio Rudiger. Menurut Rudiger, Rodrigo sudah punya bekal untuk menjadi pemain juara. Sayangnya performa apik itu sempat tersendat di awal musim. Pemain asal Brazil itu sempat menjalani paceklik gol dalam 11 laga beruntun di La Liga. Perubahan posisi menjadi striker jadi salah satu alasan menurunnya performa sang pemain. Rodrigo merasa kurang nyaman dengan posisinya yang lebih ke tengah. Namun secara perlahan dia mampu melakukan adaptasi dengan sangat baik. Dalam 12 laga terakhir, Rodrigo berhasil melesakkan 9 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Bahkan Rodrigo juga berkontribusi di partai final Piala Super Spanyol dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Jude Bellingham. Jude Bellingham menjadi pemain yang paling fenomenal sejak bergabung ke Real Madrid. Walaupun berposisi sebagai gelandang serang, dirinya mampu tampil begitu produktif. Bellingham berhasil memuncaki top skor sementara La Liga dengan torehan 13 golnya. Real Madrid seakan beruntung mendapatkan jasanya yang merupakan pemain multifungsi. Gelandang asal Inggris ini mampu mencetak gol layaknya seorang penyerang tengah yang mematikan. Mayoritas gol yang dilesakannya berasal dari heading maupun sepakan kaki terukur. Selain punya insting mencetak gol yang kuat, Bellingham juga punya kemampuan playmaking yang luar biasa. Nggak heran Bellingham mendapatkan julukan sebagai Superman. Julukan itu disematkan karena Bellingham menjadi sosok pemain yang sempurna. Pemain 20 tahun ini kerap menjadi penyelamat Real Madrid dengan torehan golnya di setiap pertandingan. Carlo Ancelotti memberikan pujian tinggi kepada mantan pemain Borussia Dortmund ini. Berbicara kepada media ESPN, Ancelotti menyebut kalau Bellingham adalah pemain yang bisa beradaptasi dengan cepat. Don Carleto juga menambahkan jika Bellingham memang layak dihargai mahal. Saat ini dirinya menduduki posisi pertama sebagai pemain termahal di dunia. Nilai pasar Superman diperkirakan menyentuh angka sebesar 180 juta euro. Sejauh ini Bellingham mendapatkan rata-rata rating 7,91 atas penampilannya di La Liga musim ini. Bellingham juga mampu mengalahkan nilai pasar Vinicius Junior sebesar 150 juta euro. Padahal pemain asal Brazil ini sempat menduduki pemain termahal dunia pada musim lalu. Itulah ulasan ngerinya trio mematikan Real Madrid saat ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah trio ini bakal menjadi trio paling ikonik setelah era BBC? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.